Shalom, Horas. Kita akan mendengarkan renungan harian pada hari ini Senin tanggal 22 November 2021. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus menuntun kami untuk menyiapkan hati kami dan pikiran kami menjadi tempat bagi firman Tuhan, dan hidup kami berbuah di dalam firman Tuhan. Kami dikuatkan dan diteguhkan oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita yang sudah ditetapkan Huria Kristen Batak Protestan pada hari ini, yaitu dari Ibrani pasal 13 ayat 9a. Ibrani 13 ayat 9a. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing. Dalam bahasa Batak disebut unang maolo hamu ela-elaon nipo dan ragam jalan lain. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perjanjian baru telah memperlihatkan kepada kita sejarah gereja mula-mula yang memiliki sejarah panjang tentang pertentangan dan pergumulan orang yang percaya pada waktu itu dengan para pembawa ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang berbeda, yang mencoba untuk membawa arus kepada jemaat itu untuk menyesatkan mereka. Itu kita bisa lihat dalam sejarah panjang perjanjian baru, dan hal-hal yang dibicarakan mereka itu menyangkut banyak hal dalam hubungan kita kepada Tuhan. Yang terutama adalah bahwa orang-orang yang mencoba menyesatkan itu mencoba meragukan dan membawa keraguan dan kebimbangan bagi orang yang percaya tentang ketuhanan Kristus. Dan ini kita bisa lihat dalam kitab Ibrani yang memperbandingkan Kristus dengan imam besar Melkisedek, dan yang memperbandingkan Kristus juga dengan para orang-orang yang percaya pada zaman perjanjian lama, sehingga mereka mencoba membawa arus kesesatan kepada mereka, yaitu tentang ketuhanan Kristus. Dalam Ibrani 13 ini terkhusus tentang makanan, apa yang baik, apa yang boleh, dan apa yang tidak baik, dan apa yang tidak boleh. Itu menjadi aturan bagi mereka untuk mencoba melihat dan memperhatikan hal yang sebenarnya tidak begitu fundamental dalam membangun iman orang yang percaya. Apa yang ingin kita lihat dari situ yaitu bahwa sejak perjanjian baru dan sampai saat ini masih terjadi hal yang sedemikian. Untuk itu surat Ibrani ini yang ditujukan kepada orang-orang yang percaya pengikut Kristus dari kaum Yahudi, mencoba untuk mempertegas, mencoba untuk berhati-hati, dan mengajak kita untuk waspada akan persoalan ajaran yang hakiki, yang benar tentang Kristus dan juga tentang makanan. Kehati-hatian kita adalah supaya kita tidak disesatkan. Kehati-hatian kita adalah supaya kita terus waspada akan pengajar-pengajar sesat yang memperolok-olokkan dan membuat lelucon ketuhanan Kristus, kelahiran Kristus yang sebentar lagi kita akan sambut. Tapi bagi setiap orang yang percaya Kristus adalah benar-benar Tuhan, dan dengan demikian bagi setiap kita Kristus adalah pembawa keselamatan
manusia kepada Allah. Matius 27 ayat 51. Tentang hal makanan sudah jelas bagi kita bahwa apa yang baik dan apa yang perlu dan apa yang bisa membangun kehidupan kita tentu menjadi hal yang bisa kita makan dan bisa kita minum. Tetapi tidak semuanya tentu baik dan tidak semuanya tentu berguna. Maka dari itu hari ini kita terselesaikan masalah makanan ini untuk tidak diombang-ambingkan oleh keraguan dan kebimbangan. Hendaknya kita senantiasa mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 17. Kita ini bukan soal makanan dan minuman, atau 1 Timotius 4 ayat 4 dan yang lainnya. Sehingga setiap kita adalah orang-orang yang terus berkembang dan maju untuk mengikut Kristus dalam hidup kita. Hati-hati dan waspadalah. Setiap kita ditawarkan hal-hal yang mungkin tidak bersumber dari Alkitab atau mempertentangkan isi Alkitab atau mengutip dari bahagian lain untuk dipertentangkan dengan Alkitab sehingga iman kita menjadi goyah. Tapi orang dipercayakan teguh dalam imannya untuk mengikut Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan hari ini. Biarlah menguatkan kami untuk senantiasa tidak bimbang dan ragu akan Tuhan, sehingga setiap kami setia mengikut Engkau. Berkati hidup kami hari ini dan berkati hari ini bagi kami dalam setiap pekerjaan kami. Berkati anak-anak kami, berkati Tuhan pergumulan hidup kami, dan biarlah kami semakin dikuatkan untuk terus menerus menggali firman Tuhan dan membentengi hidup kami dengan firman-Mu, sehingga kami tetap setia dan kuat untuk mengikut Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.